101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Ya, gimana kabar Anda ya, kabar teman-teman yang ada di rumah, Smart Listeners and Viewers? Baik-baik ya gitu. Ya, alhamdulillah di sore hari ini tidak terasa sepekan miseng ya. Nggak terasa udah sepekan ya, tepatnya di edisi Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 17 hingga 18.00 tentunya ya. Smart Community kembali bersama Anda ya, mengudara tentunya, dan bersama saya RD Sam untuk 1 jam ke depannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri di sini, kita sudah kedatangan salah satu ya komunitas yang tidak kalah menarik dari komunitas-komunitas sebelumnya yang sudah hadir di tempat kita. Dan sekarang nih komunitas yang hadir itu generasi Z kalau nggak salah. Ini udah terpampang nyata nih di screen, di layar di YouTube. Kalau misalnya teman-teman lagi lihat ya secara visual ini udah, tapi kita belum persilahkan. Ya, ini lumayan rame banget baju saya hari ini. Oke, nggak apa-apa. Dan tentunya kita berharap di sore hari ini ya, untuk teman-teman yang ada dimanapun Anda berada, agar tetap jaga kesehatan, karena ini masih musim ya transisi atau pancaroba ya, dari musim penghujan ke musim kemarau. Dan yang di jalan sabar Ki ya, kalau misalnya macet tetap sabar, cooling down, dan dengarkan Smart FM aja gitu ya di program Smart Community. Baik, langsung saja di sore hari jelang petang ya, kita akan kenalkan komunitas yang saya maksud, tapi kita nyontek dulu. Oke, komunitas yang hadir di tengah-tengah kita di sore hari ini yakni komunitas Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan. Seperti apa ya? Dengan tema pentingnya pendidikan sejarah bagi generasi muda di tengah arus globalisasi. Nah, kalau gitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan dengan adik-adik kita dari Duta Peduli Sejarah 2024, walaupun sekarang udah 2025. Oke, tereng. Halo semuanya. Boleh dipakai mic-nya dulu silakan. Ya. Oke. Boleh di-collab-collabin gitu ya. Oke, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini semuanya dari mana start, atau baru pulang sekolah, baru pulang kuliah, atau dari mana nih? Kalau aku baru pulang sekolah, Kak. Rata-rata ya? Iya, Kak. Sekolah ya, masih sekolah ya. Oke, nah sebelum kita jauh melangkah mengenai Duta Peduli Sejarah ya, dan segala sesuatunya, tentunya Smart Listeners yang ada di rumah penasaran, pengen kenal siapa-siapa aja sih yang ada di sini. Nah, perkenalkan namanya siapa ya, kemudian apa sih pencapaiannya gitu di Duta Peduli Sejarah, dan setelah menjabat menduduki posisi apa di organisasinya. Seperti itu. Mungkin kita dari pojok dulu, silakan, dari pria dulu. Oke, silakan, nama ya, kemudian sebagai apa di Duta Peduli Sejarah. Kependekannya apa sih, saya lupa. DPS. Oke, saya pengen bilang Dupsol. DPS ya. Oke, jadi nama, kemudian pencapaiannya apa, kemudian sebagai apa sekarang di DPS 2024. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rusli. Saya selaku runner up pertama di Duta Peduli Sejarah, atau lebih detailnya juara 2. Oke. DPS. Nah, setelah kemudian sekarang menjabat sebagai apa nih? Divisi organisasinya, ada organisasi. Ya baik, Kak. Kalau saya di divisi editing atau humas. Oke, editing atau humas gitu ya. Pupdok termasuk? Tidak, beda. Oke, beda. Oke, itu aja dulu. Selamat datang Irfan. Ya, sekarang baik, kita kasih, bergeser, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Saya Aura Miranda Sakina selaku Best Social Media Influencer. Sekarang saya menduduki divisi humas. Oh, mirip, sama, iya. Satu divisi. Oke, beda apa sama nih? Beda, Kak. Beda. Humas itu lebih ke hubungan masyarakat. Iya. Kalau kamu? Editing yang Aku humas Kak. Humas. Iya. Oh, ini editing. Oh, beda. Iya. Oh, berarti informasi awal nih. Informasi awal nih yang bermasalah nih. Aduh. Ini kayak jebakan ya. Oke. Siapa tadi namanya? Aura. Aura Kak. Aura. Iya. Oke. Selamat datang Aura. Selanjutnya, ini siapa nih? Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Mhm. Perkenalkan, saya Sartika Napa selaku The Winner Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan tahun 2024.
Oke. The winner ya tahun 2024. Nama panggilannya? Biasa ataupun kerap disapa Ika. Oke, Sartika atau Ika Iya. ya. Nah, sekarang apa nih posisi yang diemban gitu di organisasi? Saya di divisi marketing komunikasi. Oh, oke, Markom ya. Iya, Marketing komunikasi. Di sana leadernya atau apanya nih? Anggotanya atau apa? Anggota. Anggota. Iya. Oke. Sekalian hajar leader aja, gitu kan winner ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, selanjutnya silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia, kerap disapa Firda. Nah, saya di sini sebagai first runner up Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan, sepasang dengan Kak Irfan. Nah, di DPS saat ini saya menjabat di beberapa divisi, yakni divisi editing, promosi, dan juga admin. Oke. Promosi ini ada hubungannya dengan marketing komunikasi atau beda lagi atau gimana? Ada hubungannya, tapi beda divisi. Iya. Oh, beda. Tepatnya tadi divisi apa? Promosi. Boleh dipakai mic-nya? Promosi, Kak. Oh, promosi. Firda ya. Oke, selamat datang Firda. Selanjutnya, next. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, selaku runner-up 3 Duta Peduli Sejarah tahun 2024. Saya selaku menjabat di Duta Peduli Sejarah itu ketua umumnya Duta Peduli Sejarah. Oke. Tadi apa pencapaiannya? Third. Runner-up 3. Oke, runner up 3 ya. Berarti juara 4 ya. Iya, Oke, siapa jurinya? Lupakan. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Gimana, udah siap dengan pertanyaannya? Insya Allah Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama, isu lingkungan. Enggak bercanda. Enggak lompat. Oke, baik. Dan kita akan ya bertanya sesuai dengan apa ya? Jenis komunitasnya ya, Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan. Nah, kalau boleh tahu ya untuk smart listeners yang ada di rumah, saya ke winnernya dulu deh. Oke, silakan. Nah, boleh dijelasin sebetulnya Duta Peduli Sejarah itu apa sih sebetulnya? Silakan. Oke, baik. Duta Peduli Sejarah itu sebenarnya suatu organisasi yang dimana kami ini bertugas untuk mempromosikan ataupun melestarikan sejarah yang ada di daerah masing-masing. Nah, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini itu terkhususnya pada generasi muda itu dia melupakan sejarah tanpa mengetahui bahwa sejarah itu mengenalkan kita kepada jati diri kita sendiri. Oke. Jadi dari teman-teman Duta Peduli Sejarah ini adalah bagaimana kemudian memberikan pengaruh ya ke anak-anak muda agar tetap mencintai Betul. dan melestarikan, Iya. menggali sejarah ya, seperti itu ya. Oke, agar sejarah ini tidak hilang begitu saja Iya, ya. betul, Kak. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Betul. Betul. Oke, saya ke Firda deh. Firda, kalau boleh tahu untuk Duta Peduli Sejarah ini sudah di angkatan keberapa, dan tahu nggak sih sebetulnya asal mula gitu, maksudnya tujuan atau visi dan misi dari Duta Peduli Sejarah itu sendiri apa gitu? Ya, Oke, silakan. baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. 60 second for you. Oke. Jadi, Duta Peduli Sejarah saat ini sudah angkatan kedua, yang dimana Duta Peduli Sejarah ini dibentuk karena melihat juga saat ini sejarah sudah kurang diminati, mempelajari sejarah sudah kurang diminati oleh generasi muda. Nah, di mana Duta Peduli Sejarah sendiri ini dibentuk agar dapat menjadi wadah partisipasi yang dapat mewadahi generasi muda agar dapat lebih mengenal dan mencintai sejarahnya sendiri. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, Kak, bahwasanya sejarah bukan hanya cerita dari masa lalu, tapi jejak yang membentuk siapa kita hari ini. Oke, keren. Nah, kalau kita berbicara mengenai maaf kita nyebrang dulu ya. Misalnya kayak duta lingkungan nih, ya kan, duta lingkungan. Aksi nyata dari duta lingkungan itu misalnya mereka sederhana, sangat gampang diidentifikasi. Mereka tinggal datang ke lingkungan-lingkungan yang tidak tidak ramah lingkungan, seperti itu, banyak sampah apa, kemudian dipungutin, ya kan, buat aksi volunteering, dipungutin, selesai. Itu adalah bentuk nyata. Nah, kalau misalnya bentuk nyata dari Duta Peduli Sejarah itu seperti apa? Gimana caranya tuh?
Tahu nggak sih? Paham pertanyaan saya? Siapa yang mau jawab? Rahmat, silakan. Gimana bentuk nyatanya Duta Peduli Sejarah ini ke teman-teman yang lain atau masyarakat atau pemuda atau seperti apa? Oh iya, kita ini juga mempunyai salah satu proker yang dapat apa namanya ya, memperlihatkan salah satu visi misi kami memperkenalkan sejarah, yaitu jejak sejarah, yaitu di mana kita mengunjungi salah satu situs bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan, memperkenalkan dan membudidayakan sejarah tersebut sehingga masyarakat luar masyarakat luas mengetahui bahwasannya ada tempat sejarah yang sangat-sangat relevan, yang sangat bersejarah ya, gitu loh. Nah, kalau itu gambaran secara umum ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa lebih spesifik menjelaskan. Maksud saya adalah bentuk bukan cuma sebatas teori, tapi kemudian ada action. Apakah misalnya Duta Peduli Sejarah ini mengkampanyekan, mengajak masyarakat kemudian datang ke museum atau seperti apa? Paham maksudnya pertanyaannya ya? Kalau misalnya di seberang, misalnya Duta Peduli lingkungan gitu ya, mereka menggalakkan aksi bersih-bersih gitu ya, tapi itu kan bisa dilihat secara visual, aksi nyata gitu. Nah, kalau Peduli Sejarah gitu, gimana aksi nyatanya? Yang memang langsung bisa dilihat kayak gini nih secara kasat mata. Ada yang bisa jawab? Silakan. Silakan. Ini bukan cerdas cermat ya. boleh rebutan cerdas cermat. Oke. Gimana aksi nyatanya? Oke Kak, jadi salah satu aksi nyata kita itu kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah yang dimana ada beberapa anggota dari Duta Peduli Sejarah itu sendiri, kayak contohnya teman kita yang ada di Luwu, beliau mensosialisasikan Duta Peduli Sejarah di sekolah-sekolah, dan juga kami teman-teman yang ada di Makassar itu bekerja sama juga untuk mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah. Sosialisasi. Betul. Oke, ada yang bisa melengkapi mungkin bentuk sosialisasinya? Apakah misalnya kita jelaskan, kita buka buku atau diterangkan lewat PowerPoint, atau bahkan mungkin pemuda-pemuda SMA itu diajak outing ya, kita misalnya ke leang-leang atau bagaimana ya? Jadi lebih betul-betul memang merepresentasikan bahwa ini adalah sejarah kita. Jadi di luar daripada teori yang diyakini, tapi dalam bentuk nyata seperti itu. Apakah sudah ada gerakan-gerakan seperti itu? Firda, silakan. Oke, jadi nama program kerjanya itu Kak, Duta Peduli Sejarah Go to School. Nah, di mana pada program kerja ini kami bergerak ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan betapa pentingnya sejarah untuk diketahui oleh generasi muda. Nah, yang ingin saya tambahkan tadi, selain itu kami juga ada program kerja rutin, yakni diari atau dialog inspiratif dan karya. Selain itu pula, ketika telah mengunjungi situs-situs bersejarah yang kami kunjungi itu, kami akan membuat semacam video edukasi ataupun menyebar. Biasanya kan Kak, kalau di museum itu ada barcode. Nah, barcode itu bisa kami upload di sosial media, kemudian bisa di-scan oleh orang-orang luas Kak. Gitu Kak. Oke. Nah, kalau Irfan, saya pengen tanya Irfan nih. Ini kayaknya jadi momok banget ya kalau misalnya mau ditanya. Relax. Nah, kalau misalnya Irfan nih, kegiatan apa nih yang paling disukai di Duta Peduli Sejarah sejauh ini selama menjabat gitu? Apa yang paling disukai? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nih, jujur saya takut salah ngomong atau Oke, kalau ditanya mengenai program apa yang paling saya sukai, yang pertama karena latar belakang saya adalah jurusan teori atau lebih spesifiknya filsafat. Jadi saya lebih suka yang berdiskusi. Oke. Jadi tadi ada yang dijelaskan dari teman-teman bahwa ada dialog inspiratif. Kita membahas bagaimana isu-isu sejarah, bahkan isu-isu yang terjadi saat ini. Nah, itu yang saya sukai. Jadi kita bisa berdiskusi secara lebih luas atau secara lebih mendalam. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan tur atau visit atau memang langsung ke heritage ya seperti itu ya, situs-situs purbakala, apakah Irfan sudah melakukan itu atau bagaimana? Sudah? Itu kemana tuh? Kemarin kita ada dari keluar kota di tepatnya Kabupaten Baru ya. Kabupaten Baru. Itu di sana ada apa di sana di Baru? Di sana ada museum apa? Arungtung, di mana ada tempat peninggalan sejarah dari Belanda. Jadi kita bisa melihat secara langsung apa-apa peninggalan yang ada di sana. Terus ada juga dari
Pangkep ya kemarin. Di Pangkep ya, di Sumbang Bita. Oh, jadi bisa nyontek jawaban juga ya? Gimana? Nyontek jawaban ya, tapi nggak pakai tulisan. Oke, terima kasih Irfan. Saya ke base sosial. Wah, banyak banget Irfan di Yaspi ya. Ya Kak, iya. Luar biasa Irfan, banyak Irfan ya. Oke, silakan. Udah tahu jawabannya? Belum ada pertanyaannya. Oke, jadi kalau siapa sih nama panggilannya tadi saya lupa. Aura. Oke. Nah, Aura apa nih kegiatan apa yang udah pernah dijalankan di sini di Duta Peduli Sejarah? Baik, terima kasih Kak. Semua kegiatan yang telah saya lakukan itu seperti mengunjungi tempat bersejarah seperti Balak Lompoa, Benteng Rotterdam, dan juga saya sudah melaksanakan Ghost to School di SMP Negeri 1 Palangga untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pelajar Indonesia melestarikan sejarah dan juga melaksanakan diary. Nah, apa sih perbedaan antara anak muda yang tahu sejarah dengan yang tidak tahu sejarah menurut pandangannya Aura nih? Apa gitu ya? Baik, menurut saya Kita kayak Q&A ya. Vibes-nya terasa. Baik Kak. Menurut saya generasi muda yang tahu tentang sejarah adalah generasi muda yang bisa lebih memperluas pemahamannya tentang jati diri bangsa mereka sendiri. Dan orang yang generasi muda yang tidak memperdulikan sejarah bisa jadi ketika ada seseorang yang bertanya tentang jati diri daerah mereka sendiri, mereka tidak tahu. Ya jadi lebih tidak punya identitas gitu ya, tidak punya identitas lokal. Maksudnya jadi lebih kayak bengong gitu ya ketika ditanya ya. Betul. Yang tahu sejarah dengan yang tidak tahu sejarah. Jadinya bingung nih mau kemana nih saya ya. Apakah mau kayak gini aja atau statius gitu ya? Oke, terima kasih Aura. Saya ke Irfan lagi ya. Nah, kalau Irfan apa sih menurut kamu tentang bagaimana sih memandang pemuda yang tahu sejarah dengan pemuda yang tidak tahu sejarah? Jadi jangan nyontek lagi ya. Menurut pendapat pribadi kamu gimana? Gitu? Baik, sebelumnya saya tidak akan menyontek lagi ke teman-teman. Saya sangat takut berbicara, jangan sampai misinformasi lagi. Baik, mengenai pemuda yang mungkin tahu sejarah dan yang tidak tahu, pasti ada bedanya. Yang pertama, yang kalau yang lebih tahu sejarah itu lebih mengenal bagaimana nilai-nilai budaya yang pernah diperjuangkan dan bisa lebih tahu identitas diri mereka. Yang dimana di arus globalisasi ini informasi atau hal-hal yang dari luar yang asing itu sangat mudah masuk. Nah, ketika kita memiliki pemahaman tentang sejarah, itu kita memiliki identitas kita, kita punya prinsip kita, sehingga kita tidak mudah terintervensi atau terpengaruhi dari budaya-budaya asing itu. Nah, jadi itu kalau mengenai apa perbedaan orang yang tahu sejarah dan yang mungkin kurang tahu ya. Dia mungkin bisa juga lebih mencintai tanah airnya karena dia tahu perjuangan apa dan seberdarah-berdarah apa yang terjadi gitu. Pakai bambu runcing ya. Oke, kita ke pra kemerdekaan dong ya. Oke. Masih ada tambahan? Mungkin. Oke. Atau mau di calling Plato dulu sama Aristoteles? Waduh, ternyata nggak tahu juga mengenai filsafat ya. Oke, terima kasih Irfan ya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Saya ke Rahmat deh. Aduh. Nah, apa sih perbedaan yang kamu rasakan gitu antara kemarin sebelum menjabat sebagai Duta Peduli Sejarah? Saya selalunya pengen nyebut sosial gitu. Sejarah dengan sekarang nih menjabat, apa perbedaannya yang kamu rasakan? Baik, terima kasih. Untuk perbedaan signifikan itu, saya lebih tahu lagi tentang sejarahnya di antar semua daerah, karena saya juga kurang tahu tentang sejarah daerah masing-masing. Jadi saya bergabungnya dari Duta Peduli Sejarah, jadi pemahaman saya akan sejarah itu semakin luas gitu. Seperti salah contohnya itu kemarin saya ke Gorontalo membawa. Really? Iya. Nggak ajak sih. Ke Gorontalo kemarin
kan saya membawa identitas saya sebagai duta peduli sejarah, peduli sejarah. Nah, itu dalam rangka apa tuh? ya Dalam rangka kemarin apa itu dalam rangka di bawah kampus sih, cuman saya kan membawa identitas saya. Oh, bawa selempang. Enggak, bawa identitas saya sebagai. Tapi nggak bawa selempang. Enggak, kan enggak bawa organisasi kemarin tuh. Oke. Sekarang saya membawa identitas saya sebagai seorang Bugis. Di sana kan di sana kan beda juga sukunya. Saya membawa identitas saya sebagai suku Bugis Makassar, memperkenalkan di sana, membawa logat-logat saya. Di sana saya kemarin ditanya, kok logat kamu begini ya? Kalau identitas kamu begini ya? Aku bilang. Saya bilang memang identitas saya nggak bisa dilepas karena itu menjadi salah satu identitas saya sendiri sebagai seorang suku Bugis Makassar. Tapi dalam kunjungan apa nih, dalam rangka apa mewakili kampus saat itu? Ya kemarin itu dalam rangka lomba apa ya? Saya lupa apa namanya, karya tulis ilmiah. Oh. Iya. Karya tulis ilmiah. Iya, kemarin di Sumatera, sekarang ke Gorontalo. Oh wow, keren ya, keren. Nah saya ke Firda nih. Nah sebagai tahu lolo, gua apa yang kemudian bisa kamu banggakan dari daerah kamu, kemudian kamu bisa integrasikan lewat Duta Peduli Sejarah ini? Oke, Kak. Nah, ini menarik. Saya juga agak cukup panas kalau cerita soal ini. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Kabupaten Goa itu dikenal sebagai buta bersejarah. Nah, di dalam Kabupaten Goa ini terdapat banyak tokoh-tokoh sejarah yang paling membuat saya bangga dan membuat saya juga sebagai perempuan nih tentunya panas. Itu ada satu pahlawan, bukan pahlawan, tokoh sejarah, namanya Tumanurung Bainea. Okay. Nah, beliau itu merupakan raja pertama sekaligus perempuan di Kabupaten Goa yang bisa membuktikan bahwasanya perempuan juga layak memimpin, perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin, bahkan perempuan bisa lebih dibanding laki-laki. Jadi dengan mempelajari tentang Tumanurung Bainea, saya lebih yakin terhadap diri saya bahwasanya kan seperti yang kita ketahui bersama saat ini, Kak, budaya patriarki itu masih marak. Tapi dengan lebih mengenal Tumanurung Bainea, saya lebih percaya bahwasanya saya juga bisa. Walaupun saya perempuan, saya yakin saya bisa sukses. Oke, selamat Hari Kartini ya. Oke. Oke, kalau saat itu Firda kan sangat mengidolakan ya Tumanurung Bainea Putri ya. Saat itu Firda di mana? Maksudnya, Kak? Saat itu Firda di mana? Yang maksudnya belum lahir. belum lahir. Ya, jadi Tumanurung Bainea Putra ini teman-teman adalah raja Goa ya, raja pertama sekaligus perempuan juga ya. Tepatnya tahun 1300, benar gak sih? Ya, tahun 1300 Masehi. Oke, itu tambahan informasi ya. Oke, saya ke siapa namanya? Saya lupa. Sartika. Nah, kalau misalnya di daerah Maros, apa sih yang bisa diangkat mengenai yang bisa diintegrasikan dengan platform atau wadah Duta Peduli Sejarah ini? Oke, Kak, sebelumnya sebagai warga Kabupaten Maros, ada sejarah yang begitu mungkin sampai kalangan artis juga tertarik, yaitu lukisan tertua di dunia. Wow, yang puluhan ribu tahun yang betul, lalu ya. Betul, yang Kak Erika itu ya. 54 ribu tahun ya. Keren. betul. Analisa Masehi cuy ya. Piramida Mesir jauh ya. Lanjut. Nah, itu terletak di Leang-Leangkat, terutama di dalam goa, yang gimana kalau mau ke sana itu aksesnya itu sangat sulit untuk dijangkau karena kita harus melewati sawah, harus melewati sawah, gunung, lembah, lautan, sungai mengalir indah ya. Dan goa itu yang harus apa ya? Pokoknya, Kak, sulit dijangkau karena dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Salah satunya itu Kak Erika, karena harus izin ke pemerintah terlebih dahulu.
Ya, ya memang karena situs-situs seperti itu memang betul-betul ekstra Betul, betul. dijaga, jangan Betul, sampai Pak, dijaga. sembarangan masuk, Betul, bisa betul. merusak, bisa Betul. menghilangkan ya heritage itu ya. Jadi jangan sampai generasi-generasi yang kayak gini masuk kayak gitu ya. Velocity. Oke, terima kasih, saya ke Aura deh. Nah, Aura ada mic-nya. Oke, Aura dari mana asalnya? Dari Goa, Kak. Oh, gua juga. Iya. Oke. Nah, apa yang dirasakan setelah menjadi atau menjabat sebagai bagian daripada keluarga besar Duta Peduli Sejarah? Apa yang membedakan dulu dengan sekarang? Apa ada yang minta foto bareng atau jadi buah bibir tetangga atau gimana nih? Ya baik, terima kasih Kak. Sebelum saya masuk ke bagian dari keluarga Duta Peduli Sejarah, Mhm. saya itu kurang tertarik ke museum. Oh. Jadi setelah masuk itu saya baru pertama kali ke Museum Balak Lompoa. Oke. Jadi saya tertarik melihat seperti ada baju bodo ternyata yang sudah lama. Oke. Ada mahkota raja sebelumnya yang sudah sangat lama juga. Tapi sadar nggak sih bahwa baju bodoh itu adalah baju titik di dunia? Sadar nggak sih, Aura? Jadi baju bodoh itu adalah salah satu baju tertua, baju iya. adat tertua di dunia. Iya, Kak. Ini sangat mencengangkan ya. Iya. Jadi memang patut kita betul-betul memang bisa melestarikan ya, mengkampanyekan ya situs-situs bersejarah, benda-benda bersejarah ya, kekayaan intelektual apa yang kita punya. Makanya teman-teman adik-adik hadir di sini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, saya ke Irfan. Oke, kok selalu kaget sih? Irfan asalnya dari mana, Irfan? Saya asli Makassar, dari Makassar. Oh, Ujung Pandang, Makassar. Iya, betul. Oke, nah apa yang bisa diintegrasikan untuk situs-situs bersejarah ya, heritage seperti itu, kekayaan intelektual, budaya, tradisi dan sebagainya di Ujung Pandang atau Kota Makassar ini ke platform Duta Peduli Sejarah, Duta Peduli Sejarah. Ya karena kembar-kembar ya. Kemarin ada pelajar, kemudian ada sosial, sekarang ada sejarah lagi. Oke, silahkan. Udah tahu pertanyaannya? Mungkin bisa secara spesifik lagi biar tidak. Ya, maksudnya apa nih potensi gitu yang bisa diintegrasikan yang melalui kampanye Duta Peduli Sejarah ini, potensi-potensi yang bisa digerakkan gitu, yang bisa dimunculkan dari Kota Makassar ini. Kalau di Makassar itu kemarin ada teman-teman yang meneliti di studi kearifan lokal. Itu di Makassar sangat terkenal dengan Sirina Pace. Oke. Jadi mengenai bagaimana nilai-nilai harga diri dan martabat itu sangat dijunjung tinggi di Makassar, karena sejarah menjelaskan hal itu, bahwa orang-orang Makassar itu memiliki harga diri yang sangat tinggi, sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Nah, yang kedua, jadi kayak kalau mengenai studi kearifan lokal di Makassar itu lebih ke prinsip. Nah, meskipun memang ada juga beberapa situs-situs sejarah seperti Benteng Rotterdam dan yang lainnya, bagaimana peninggalan Belanda di sana. Nah, tapi kalau secara spesifik mengenai Makassar itu lebih kuat mengenai prinsipnya. Nah, dan dalam prinsip orang Makassar itu bagaimana mereka menanamkan siri itu akan tetapi tetap hidup sebagai orang-orang yang harmonis, atau saling tetap membantu. Nah, jadi mungkin itu mengenai Sirina Pace. Ya, betul. Ya? Ya. Kalau siri kan harga diri, kalau Pace itu adalah kepekaan sosial. Ya, betul, Ya, kepekaan sosial, gimana ya, kemudian ya. kita lebih simpati, lebih empati gitu ya dalam membantu orang-orang seperti itu. Nah, itu kalau dari segi prinsip ya. Kalau dari segi prinsip, moto, keyakinan, kepercayaan. Bagaimana dengan bentuk-bentuk yang bisa dikatakan merupakan bagian daripada sejarah, tapi ini secara kasat mata, misalnya bangunan atau misalnya pulau kah atau apa gitu yang bisa dilihat secara kasat mata untuk di wilayah Makassar selain dari Benteng Rotterdam. Ya, kalau mengenai selain Benteng Rotterdam mungkin bagaimana arsitektur bentuk bangunan-bangunan terdahulu atau bisa kita lihat sekarang, yang dimana arsitek orang-orang di zaman Makassar yang dahulu itu bentuk atapnya kayak lebih bentuk apa yang gini? Apa? Ayo apa? Dia atapnya itu
meruncing gitu. Jadi Ini kayak gerakan baru filosofi. nah, jadi ada perbedaan mengenai arsiteknya, bentuk arsitekturnya. Dan yang kedua mungkin kalau yang bisa dilihat terlepas dari prinsip, mungkin makanan juga. Makassar itu sangat terkenal dari kulinernya. Saya pikir karena setiap influencer Kulinernya atau, seperti apa nih contohnya? mungkin kita sebut tidak apa-apa ya. Boleh. Boleh. Sebut aja, Mungkin sebut aja. seperti coto Makassar, konro dan lain-lain itu sangat kental hanya ada di Makassar. Meskipun mungkin kalau semisal ada yang di luar kota, saya yakin kayaknya rasanya berbeda dengan yang aslinya. Iya. Mungkin itu. Oke, nggak usah terlalu jauh-jauh bahas makanan ya. Iya, betul. Ini kayak oke. Baik, terima kasih Irfan ya. Sama-sama Kak. Oke, Terima kasih. baik. Pertanyaan selanjutnya adalah tempat yang paling seru gitu, berkesan yang pernah dikunjungi selama menjabat ini apa saja gitu. Boleh beda-beda jawabannya. Saya dari Rahmat dulu, silakan. Baik, kalau saya secara pribadi tempat yang paling berkesan saya kunjungi itu kemarin di Sidrap juga, cuman kebetulan saya itu kemarin bersama Pak Bupati berkunjung ke salah satu suku. Besti sama Pak Bupati. Enggak, selama saya menjabat di Duta Perlu Sejarah, jadi relasi saya cukup masuk ke pemerintahan. Itu salah itu satu. di mana tuh, kabupaten apa? Kabupaten Sidrap. Oke. Jadi salah satu bentuk syukur saya bergabung di Duta Peduli Sejarah, jadi relasi saya sampai ke pemerintahan. Nah, salah satu contoh kemarin itu saya berkunjung sama Pak Bupati sama anak duta-duta di daerah Sidrap itu ke salah satu suku yang ada di sana, yaitu suku Tolotan. Mungkin ada yang tahu pemirsa. Tolotan. Iya. Saya berkunjung di sana. Ternyata adat istiadat mereka itu sangat kental dengan adat mistis. Animisme, dinamisme ya. Itu. Okay. Jadi saya agak tertarik sama mereka. Cara mereka beribadah, cara mereka bersyukur terhadap apa yang mereka peroleh. Berarti secara kewarganegaraan kepercayaan dari suku Tolotang ini kalau kita telusuri dewasa ini atau sekarang tercatat mungkin sebagai agama lain seperti itu ya. Dia sudah termasuk agama Hindu. Kemarin itu yang saya maksud. Okay. Kemarin itu kalau agama lain agama Hindu ya. Itu yang saya maksud ya kan. Kemarin tuh sempat saya baca pas Soekarno, kalau nggak salah di era Soekarno itu orang Tolotan ini diberi tiga pilihan. Yang itu kan agama mereka, kepercayaan mereka lebih mendekati Islam, Kristen sama Hindu. Tapi dalam sistem budaya mereka lebih condong ke Hindu. Makanya mereka diberi ke agama Hindu, tapi dia beda dengan Hindu Jawa dan Hindu Bali. Tapi Hindu Tolotan ini dia mengambil kitab Lagaligo. Asal mulanya orang Tolotan ini yaitu kitab Lagaligo. Sudah diceritakan di kitab Lagaligo. Oke, siap. Oke, saya ke Firda. Ya, nah kalau misalnya Firda ya, program kerja apa yang paling disukai selama menjabat di Duta Peduli Sejarah gitu? Apa yang paling disukai? Oke Kak, jadi sedikit cerita, sedikit flashback saya awal mula. Banyak-banyak juga boleh. Oke, saya masuk Duta Peduli Sejarah itu salah satu alasannya karena saya suka jalan-jalan. Oke. Tapi Joka. Saya pikir kalau jalan-jalan saja tanpa tanpa ada dampak ke orang-orang itu kayaknya kurang ngerti nggak sih Kak? Lo jadi ada jaksel. Gue ngerti banget gitu. Oke, jadi kalau ditanya program kerja yang paling saya suka itu sudah jelas jawabannya saya suka setiap ada kunjungan. Oke, semenjak bergabung di Duta Peduli Sejarah, alhamdulillah saya bisa ke beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama ke Pangkep, Maros, Baru,
bahkan kemarin ke Bulukumba walaupun tidak bawa nama Duta Peduli Sejarah, tapi ke Bulukumba itu karena relasi dari Duta Peduli Sejarah. Oke, itu menghadiri lomba atau jadi juri atau jadi pemateri atau jadi tamu atau jadi apa nih? Jadi tamu aja sih, Jadi Kak. tamu. Jalan-jalan. Oke, sambil ini ya, apa ya, tebar pesona ya. Tebar pesona pakai crown ya, kayak gitu ya. Oke. Enggak bawa identitas. Oh, Cuman nggak bawa identitas. emang kemarin cuman jalan niatnya, tapi karena ada relasi, alhamdulillah di sana tempat tinggal juga gratis. ya dari orang sini. Di cover maksudnya ya. Yes. Oke, terima kasih Firda. Saya ke Ika. Oh, iya. Ika. Nah, apa sih program kerja yang paling kamu suka gitu, dan saat apa gitu? Oke baik Kak, kalau ditanya tentang program kerja yang saya sukai sama tadi dengan teman-teman saya, Yang mana teman-teman? ini Oke. yaitu yang paling berkesan menurut saya itu pas ke Toraja. Karena waktu ke Toraja itu niatnya cuman mau jalan-jalan sama keluarga, tapi karena saya bawa SAS dan juga crown jadi sekalian berproker di sana. Nah, jadi salah satu yang saya hadiri itu menurut saya yang paling berkesan adalah upacara adat Rambu Solo dari Bapak Petrus kalau nggak salah. Ya, di situ saya ke Museum Nek Gandeng melihat semua proses. Oh, ternyata begini prosesnya, berbeda tentunya ya dengan adat-adat yang lain. Nah, setelah itu saya juga mengunjungi beberapa tempat wisata, yaitu ada wisata kuburan ataupun pemakaman Londa. Nah, di sana itu Tunggu, wait a minute, wisata kuburan? iya Kak. Gimana tuh? Iya betul, Gimana Kak. tuh? Gimana tuh konsepnya wisata yang kuburan? kuburan ini itu dijadikan sebagai tempat wisata karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kan budaya dan juga ada di Toraja itu berbeda. Kayak misalnya yang ada di Londa itu dia kuburannya di dalam goa. Nah, ada juga yang di tebing yang dimana katanya sepengetahuan saya juga Kak, bahwa semakin tinggi mayat itu disimpan di tebing tersebut berarti semakin tinggi derajatnya. Iya. Jadi ada sesuai dengan filosofinya ya. Betul. Sesuai dengan filosofi dan kasta-kastanya ya, betul, seperti betul. itu. Wah, luar biasa. Nah, kalau aura, kayak judul lagu nih aura. Nah, tadi udah saya tanyain nggak program kerja kesukaannya? Belum. Oke, dijawab deh. Yang mana yang paling disukai dan kenapa alasannya? Tentunya seperti mengunjungi, karena sebelumnya kan saya kurang sering mengunjungi situs seperti situs bersejarah. Jadi ya waktu itu saya juga mengunjungi Benteng Rotterdam dan itu juga pertama kalinya saya jadi tahu kalau ada bangunan kapal pinisi di situ. Replikanya ya? Iya. Oke, bukan bangunan sih. Iya. Replika ya, itu namanya replika. Jadi saya suka karena saya mulai lebih melestarikan sejarah. Nah, kalau misalnya menghadapi adik-adik kecil gitu ya, gimana caranya nih atau actingnya aura gitu buat mengenalkan sejarah? Taruhlah kayak anak SD, SMP, sosialisasi, gimana caranya atau actingnya? Coba dipraktekin. Kalau lagi sosialisasi gimana? Ayo dong. Waktu Ghost to Ya. School. Gimana? Waktu itu saya kolaborasi dengan komunitas Kata Pelajar Indonesia. Jadi saya bawa materi tentang pelajar Indonesia pewaris sejarah. Jadi saya sekalian memperkenalkan Duta Peduli Sejarah dan juga menghadapi seperti anak-anak yang bertanya tentang apa itu sejarah. Jadi saya menjelaskan bahwa sejarah adalah kejadian di masa lampau dan itu adalah jati diri bangsa kita. Nah, paling senang nih kalau misalnya sosialisasi tuh di umur berapa gitu? Apa orang dewasa atau remaja atau anak kecil? Anak SMP yang mungkin bukan sebaya. Oh, di bawahnya gitu ya. Iya. Kalau di atasnya gimana? Pressure ya. Bisa Ada jadi. tekanan.
ada tekanan ya, pressure-nya is on ya, ya lebih tinggi ya kayak gitu ya. Oke, kayak Irfan deh silakan. Kembali lagi. Enggak, ini belum ditanya, belum ditanya nih Irfan. Nah, kalau misalnya Irfan lebih suka sosialisasinya ke kalangan apa nih? Apakah ke atasnya atau sebaya atau di bawahnya, dan alasannya kenapa? Oh ya, karena mungkin saya sudah menduduki bangku perkuliahan, jadi mungkin saya lebih menyukai yang jauh lebih tua. Karena atau yang karena mereka serius menyukai yang jauh lebih tua. Oh, no. Bukan. Ini secara relasi, bukan secara relationship. Oke, lanjut. Nah, saya lebih suka. Kok Anda lagi cepet banget koneksi. Oke, lanjut. Jadi saya lebih suka relasi dengan yang lebih tua karena relasi ya, menjalin Ya, relasi ya. dengan yang lebih tua. Iya. Iya. Iya, Oke, betul. katanya. Ya. Lanjut. Karena mereka kan lebih duluan belajar Mhm. dan mereka lebih duluan mendapatkan pengalaman. Jadi kita yang masih mungkin di masa muda kita masih kayak ambigu atau bagaimana, kita bisa mungkin minta saran kepada mereka. Mhm. Karena mereka yang lebih duluan mendapatkan kejadian-kejadian yang mungkin baru terjadi di kehidupan kita yang masih anak muda. Nah, jadi itu alasan saya kenapa lebih suka relasi yang kepada yang lebih tua atau yang mungkin umurnya jauh di atas saya. Oke, jadi supaya lebih banyak ini ya, betul. dapat pengalaman, Ya, betul. dapat insight ya, dapat ujangan-ujangan seperti itu ya. Oke, baik. Dari teman-teman sendiri pastikan sebagai duta peduli sejarah itu ini mengupdate ya perkembangan sejarah seperti itu. Karena ada begitu banyak sejarah yang selalu ditemukan ya. Salah satunya adalah tadi ya, bahwa ada lukisan purba tertua di dunia. Artinya salah satu peradaban manusia tertua di dunia itu ada di Indonesia, yang khususnya di Sulawesi Selatan. Kita kecilkan lagi khususnya di Maros ya, seperti itu. Nah, kalau adik-adik atau teman-teman di luar daripada itu, apa sih yang kita bisa banggakan sebagai sebuah bangsa, terutama Indonesia ke tingkat internasional? Misalnya kalau kita punya jualan nih ya, kita punya sesuatu, apa yang kita banggakan? Apa bedanya bangsa kita dengan bangsa-bangsa luar yang tidak kalah kerennya dengan kita? Ada yang punya ide untuk menjawab itu? Oke, silakan. Oke, kalau menurut saya sendiri nih Kak, yang bisa kita banggakan itu tentunya kita memiliki pahlawan-pahlawan nasional yang terkenal di luar sana, seperti Sultan Hasanuddin yang mendapatkan gelar sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan diakui dunia dan ya? diakui oleh dunia. Oke. Selain itu juga ada Syekh Yusuf. Oke. Penyebar ajaran Islam iya. ya ke berbagai negara gitu ya. Dan masih banyak lagi lainnya. Oke. Oke, yang lain siapa kalau dari kamu? Apa hal-hal lain yang bisa dibanggakan gitu yang belum tentu negara lain punya gitu dari sisi sejarah? Oke, Rahmat silakan. Baik, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita banggakan. Salah satunya itu kitab tertua atau apa namanya? Karya sastra tertua yang sudah diakui sama UNESCO, yaitu kitab Lagaligo. Dan kedua ada apa namanya? Apa tadi itu mau aku bahas? Ada juga baju tertua yang sudah diakui juga. Baju bodoh. Iya. Itu juga salah satu harus kita banggakan sebagai sebagai anak Bugis Makassar, khususnya Sulawesi Selatan. Oke, Irfannya kayaknya nggak sabar deh. Mau menjawab silakan. Apa yang bisa dibanggakan sebagai bangsa Indonesia di mata dunia? Oke, baik, terima kasih. Jadi mengenai bangsa Indonesia, apa yang menjadi value kita terhadap orang-orang luar? Contohnya kita melihat bagaimana orang-orang turis itu pergi ke Indonesia, mungkin ke Bali. Nah, karena yang mereka kunjungi itu selain kita kaya akan tempat wisata, kita kaya akan budaya. Nah, itu. Jadi Indonesia itu sangat beragam mengenai budaya. Taruhlah wilayah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ada Makassar, Bugis, sampai ke atas-atasnya itu semua beda budayanya. Nah, itu yang membuat kita value kita lebih mahal. Kekayaan budaya ya, kekayaan budaya ragam ya dan sebagainya. Oke, kalau Aura, apa yang bisa dibanggakan dari Indonesia di mata dunia? Kalau menurut saya itu ada baju batik.
Oh iya. Iya, betul. Iya. Jadi orang luar negeri tuh belum tentu memiliki baju batik. Betul. Nah, waktu itu ada idol K-pop Aha. yang datang. Oke. Nah, diperkenalkan juga nih baju batik, diberikan baju batik. Jadi saya kayak wow, batik sudah dikenal oleh idol saya. Oh, siapa idolanya? Siapa? Siapa yang pernah dikasih? Kok idolanya lupa sih? Heeh. Iya, banyak aku lupa. Banyak soalnya. Oke, skip dulu ya. Oke, sekarang Sartika atau Tika, apa yang bisa dibanggakan untuk bangsa kita di mata dunia? Baik Kak, jadi tadi selain yang sudah disebutkan bahwasanya ada lukisan tertua, dan juga selain kita kaya akan budaya, tentunya menurut saya itu kulinernya Indonesia juga itu juara ya, betul. Karena saya ada lihat di lewat di FYP di TikTok, ada orang bule yang coba makanan khas Kota Makassar, yaitu coto Makassar, yang dimana katanya itu sangat unik karena berempah, karena ya Oke. kayak Jadi abis ini ngecoto. Oke, jadi kulinernya Ya, betul, Kak. Oke, jadi udah lengkap ya, ada keanekaragaman budaya ya kan, kemudian warisan Ya, seperti warisan. traditional outfit ya, kemudian kuliner. Apa tadi kamu? Tadi kamu apa? Karya sastra. Kemudian kamu apa? Oh, pahlawan-pahlawannya itu tingkat dunia ya, tingkat internasional, luar biasa. Nah, sekarang untuk sosialisasi deh, pemilihan Duta Peduli Sejarah 2025 itu bulan berapa ya? Boleh diajak smart listeners yang ada di rumah, dan silahkan sebut juga Instagramnya. Silahkan Sartika. Oke, baik. Perkenalkan, kami tentunya dari Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan tahun 2024 mengajak seluruh teman-teman yang ada di luar sana untuk mengikuti pemilihan Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan tahun 2025 yang tentunya nanti akan dilaksanakan pada bulan Oktober ataupun September yang akan datang tahun 2025, dan tentunya tetap stay tune di akun Instagram Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan. Asik. Oke, terakhir ya. Gimana? Masih mau? terakhir. Oke, dari Irfan dulu ke Rahmat. Oke, closing statement untuk smart listeners yang ada di rumah. Kata-kata kalimat terakhir gitu ya. Bisa masuk ke sejarahnya ini? Boleh. Intinya closing statement. Dan ini harus beda-beda ya, nggak boleh sama ya, terserah. Kalimat yang diproduksi sendiri terserah apa, satu kalimat aja, kata-kata bijak atau kesimpulan atau apapun terserah. Silakan. Ya, mungkin saya lebih ke kesimpulan. Boleh silakan. Baik teman-teman sekalian, karena kami adalah perwakilan dari Duta Peduli Sejarah, teman-teman perlu mengetahui sejarah-sejarah yang pernah terjadi di masa lampau, karena John Dalberg dalam bukunya berkata, sejarah bukanlah beban untuk ingatan, akan tetapi sejarah adalah penerang dalam jiwa. Oleh karena itu, sejarah tidak boleh kita lupakan agar kita bisa tahu identitas kita itu apa dan siapa. Oke, luar biasa, satu paragraf ya. Oke, Aura satu kalimat. Oke, baik, terima kasih. Tentunya kami dari Duta Peduli Sejarah, saya ingin memberi pesan bahwa tetap lestarikan sejarah yang ada di Indonesia, karena itu termasuk jati diri kita. Jika kita tidak mengenal jati diri kita sendiri, kita akan hilang terombang-ambing di luar sana. Asik. Oke, selanjutnya Sartika, closing statement. Baik, tentunya kembali kami Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan tahun 2024 dengan ini menyampaikan kepada seluruh teman-teman yang ada di luar sana, khususnya para generasi muda, untuk tetap melestarikan dan juga menjaga sejarah, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejarah itu merupakan identitas bangsa yang tidak bisa untuk dilupakan, dan juga teman-teman bisa ikut dalam komunitas Duta Peduli Sejarah Sulawesi Selatan tahun 2025 agar mengenal sejarah lebih dalam. Bersama kita wujudkan generasi muda Indonesia berprestasi. Terima kasih. Selanjutnya Firda. Ya. Yang mana nih bener? Firda. Firda. Oke.
Oke, sebagai generasi muda tentunya kita memiliki tanggung jawab untuk mencintai, melestarikan dan menghargai sejarah yang kita miliki karena kita merupakan pemegang tongkat estafet bagi kelangsungan nasib bangsa dan negara. Satu kata, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Asik. Selanjutnya Oke, satu. Rahmat. Singkat saja saya, kalau kita menjadi seorang pemuda jangan sampai kita sebagai pohon tanpa akar tunggal. Makanya jagalah sejarah kita, jagalah jati diri kita. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong ya. Terima kasih untuk Irfan ya, terima kasih Aura, terima kasih Artika, terima kasih Firda, terima kasih Rahmat ya sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Smart FM di program Smart Community. Itulah tadi ya Smart Listeners yang ada di rumah, perbincangan yang sangat seru ya, menghibur dan juga sangat edukatif serta menginspirasi. Dan ayo teman-teman ya, adik-adik untuk generasi Z ya, untuk mendaftar Duta Peduli Sejarah ya di bulan Oktober, dan tentunya kepoin Instagram yang tadi udah disebutin ya. Akhir kata ya di 101,1 Smart FM The Spirit of Indonesia, saya RD Sam pamit undur diri. Kita jumpa lagi di pekan depan dalam program Smart Community setiap hari Rabu pukul 5 hingga 6 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore jelang petang Smart Listeners.